Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B, Ahmad Jubedi. Kali ini masih membahas seputar investasi emas, terutama adalah emas batangan. Oke ya, ini akan Pak B bahas dengan bahasa yang sederhana. Ini bisa untuk pemula. Oke, nikmati videonya sampai selesai biar gak gagal paham. Jangan lupa bisa tinggalkan jejak, bisa support dengan like, subscribe, dan komen. Nanti ada pertanyaan silahkan di komentarnya bertanya. Kalau Pak B bisa jawab, akan Pak B jawab. Atau kalau komentarnya sangat menarik dalam bentuk pertanyaan, akan dibahas di konten selanjutnya. Oke, Pak B akan membahas tentang cara jitu membeli emas batangan bagi pemula. Nah, ini karena memang bagi pemula, karena kalau sudah misalnya sudah lama, itu sudah bukan levelnya ini, karena levelnya adalah bagi pemula. Bagaimana menggerakkan, bisa punya niat, bisa punya tujuan yang jelas untuk masa depan yang lebih terang, lebih jelas, lebih cerah ya. Oke, cara jitu membeli emas batangan bagi pemula. Emas adalah investasi minim risiko dan hasil maksimal jika dilakukan dalam jangka panjang. Jangka panjang itu Pak B batanya 5 tahun ke atas, 4 tahun ke atas lah begitu ya. Jangka panjang. Sehingga apa? Sehingga hasil atau imbal hasilnya dari investasi emas adalah maksimal. Maksimal itu sesuai dengan yang kita harapkan. Karena kalau kita bandingkan dengan tabungan, yakinlah akan jauh lebih besar imbal hasil. Terus bagaimana Pak caranya? Bagaimana Pak caranya agar bisa membeli emas batangan itu khusus bagi pemula? Yang pertama adalah tentukan tujuannya. Ini paling penting, tunjukkan tujuannya. Cita-citamu mau apa? Cita-cita Anda mau apa? Sebelum memutuskan untuk membeli emas batangan atau menabung emas, itu tentukan tujuannya. Jangan sampai salah tujuan, karena emas batangan itu tidak bisa dipakai untuk berhias. Tidak bisa dipakai untuk berhias. Ini contohnya Pak B bawa. Ini kan tidak bisa dipakai untuk berhias, hanya dipakai digunakan, disimpan. Nanti kalau ada kebutuhan atau memang tujuan sudah jelas mau menyimpan berapa gram, nah itu nanti akan bisa diuangkan. Atau misalnya dalam bentuk beginian ya, misalnya seperti ini kan menabung. Nah, ini tabungannya dalam bentuk uang, nyetornya nanti bisa dalam gramasi gram saldonya, dan nanti ketika ngambil namanya buyback atau membelikan. Dan ini adalah sistemnya adalah menyimpankan, ya, disimpankan, beli disimpankan di pihak sana. Ada underlyingnya atau ada bagiannya sudah ada, yang kita beli itu namanya sudah ada. Nah, seperti itu ya. Jadi tentukan tujuannya, jangan salah tujuan. Sama seperti kita mau ke Jakarta, tujuannya kemana? Jakarta itu mana, alamatnya yang lengkap mana, nanti harus mau pakai moda transportasi apa, dan lain sebagainya. Karena kalau tidak, nanti bisa juga pada saat perjalannya waktu, karena ini harus jangka panjang, perjalanan waktu nanti tergoda di tengah jalan sehingga tujuannya tidak tercapai. Yang kedua, gunakan idle money, atau yang ini idealnya ya, uang nganggur, uang dingin, atau memang uang yang memang sengaja disisihkan berapa persen dari penghasilan atau dari hasil bisnis, dari penghasilan tiap bulannya. Jadi ingat, menyisihkan ya, bukan menyisakan. Kalau menyisakan niscaya yakin tidak akan tersisa. Karena apa? Karena kalau misalkan itu biasanya berapapun penghasilannya, kalau tidak dikelola dengan baik, itu akan habis tanpa sisa. Bahkan ada juga yang penghasilannya banyak tapi tiap bulannya malah tambah utang, itu juga ada. Jadi menyisihkan uang untuk tetap digunakan untuk membeli emas ini, membeli emas batangan terutama ya. Kalau Anda menyisihkan itu terus bisa ditabung sementara, itu bisa langsung bisa gramasi besar.
Misalnya disisihkan 1 juta per bulan, 1 juta, 1 juta, 1 juta, nanti kumpul 5 juta bisa diberikan 5 gram langsung dalam bentuk emas fisik. Tapi kalau Anda tidak bisa melihat uang nganggur di ATM atau di tabungan, langsung saja dibelikan atau langsung saja dirubah menjadi fisik, ya, menjadi fisik kecil-kecil atau dimasukkan ke tabungan yang seperti ini. Menurut saya uangnya akan aman. Tadi seperti itu. Jadi bisa ada 2 tipe. Kalau yang kecil-kecil itu tipenya apa? Tipe yang tidak bisa menyisihkan, menabung atau menahan beberapa saat untuk menabung uang. Kalau yang bisa itu ditabung sementara nanti, karena apa? Karena emas itu semakin besar kepingannya, ini akan semakin murah. Jadi ini dengan 5 gram yang ini, kalau hitung-hitungannya per gram itu murah yang ini. Itu ya. Yang ketiga, tentukan apakah mau membeli emas fisik atau digital. Tentukan. Jadi kalau mau membeli yang seperti ini atau dimasukkan yang seperti ini, biar tidak repot untuk menyimpannya. Tapi kalau sedikit sih nggak masalah. Kalau sedikit itu tidak sampai kiloan ya, baru puluhan gram atau ratusan gram nggak masalah, karena simpannya ini sangat kecil. Ini dimasukkan ke ini juga saku juga bisa, karena kecil sekali ya. Ini juga 1 gram. Ini kalau ini contoh saja. Jadi mau fisik atau mau digital. Walaupun nantinya emas digital ini juga biasanya itu kan dicairkan dalam bentuk fisik maupun ditarik dengan uang, uang cash atau fisik. Jadi kan seperti itu. Jadi dalam bentuk sama juga. Yang keempat, pilihlah penjual yang terpercaya. Ingat, pokoknya penjual yang terpercaya, yang sudah ada rekomendasinya, banyak orang yang beli di situ, sehingga apa? Kemungkinan untuk ditipu itu kecil. Karena pembelian terpercaya tidak akan pernah menggadekan nama besarnya, nama baiknya itu untuk hal-hal yang remeh-temeh. Kalau logam mulia atau emas batangan ya bisa di Logam Mulia Butik Antam. Beli di Butik Antam. Karena Antam itu punya butik di seluruh kota-kota besar, atau di Pegadaian 24, atau toko emas yang besar, bisa HK Gold, bisa Emas Semar dan sebagainya, itu yang besar-besar di kota sekitar Anda itu biasanya ada dan akan menyediakan emas dalam bentuk batangan. Tapi biar kalau di toko itu, di toko emas biasanya akan menambah harga, karena apa? Ini adalah jasa untuk membelikannya. Kalau langsung di Pegadaian, langsung di Butik Antam biasanya hanya ditambah harganya, ditambah pajak. Kalau menggunakan NPWP berarti pajaknya adalah 0,45 dari harga emas tersebut. Tapi non NPWP pajaknya tambah 0,9. Silakan pada saat itu saja. Sehingga kalau yang tertera di website Antam itu belum sama pajak. Ingat ya, nanti kalau misalnya itu dulu kok beda dengan ini ya, karena belum tambah pajak. Apalagi dengan punya NPWP atau tidak menggunakan NPWP itu juga beda lagi harganya. Yang kelima, carilah informasi harga sebelum membeli. Ditanya di harga di toko, membandingkan. Situs Pegadaian juga setiap hari juga online, situs Antam, Indogol, banyak. Nanti diperbandingkan mana yang paling rekomendasi, bukan paling murah sekali ya, karena hanya beda-beda sedikit saja. Karena hanya kalau di Butik Antam kan katakanlah orang pertama atau dosennya, nanti di Pegadaian agak tambah dikit, di rumah tambah dikit. Tapi dilihat dari nanti, lihat dari semuanya, misalnya kok jauh, nanti perlu transportasi yang tambah banyak, hitung-hitung nanti ketemunya beli di mana. Kalau nggak mau repot juga beli di sini saja misalnya. Tapi ini juga sama, besok ketika mencairkan juga ada tambah biaya. Tapi sudah bahas berapa tambahan biayanya untuk mencairkan 5 gram, ya, mencairkan 5 gram, 10 gram sampai 100 gram itu berapa biayanya itu. Oke, yang keenam, usahakan membeli emas batangan bersertifikat. Ingat ya Pak, tadi Pak ya, usahakan membeli emas batangan bersertifikat. Ini sertifikatnya LBMA ini ya. Ini sertifikat dari sini nih. Ini kalau dilihat ini ada. Ini sertifikat ini Antam. Jadi dimanapun tempat ini laku. Dimanapun
toko emasnya itu akan laku dari Sabang sampai bahkan di luar negeri. Seperti itu, bersertifikat agar mudah dalam penjualannya kembali. Jadi bisa Antam, bisa UBS, bisa Lotus RC dan lain sebagainya. Ya, pastikan bahwa emas itu asli dan bersertifikat. Oke, segera action agar secepat mungkin Anda menikmati kesuksesan. Walaupun masih jangka panjang, tapi semakin cepat semakin bagus. Oke, orang cerdas investasi emas, sedikit-sedikit beli emas atau beli emas sedikit-sedikit. Jangan lupa like, subscribe dan komen agar channel Pak B ini berkembang dan memberikan manfaat bagi banyak orang untuk kesuksesan masa yang akan datang. Mari sukses bersama. Ini tidak ada adalah unsur edukasi. Karena Pak B sudah praktek, akan memberikan edukasi kepada yang mau sukses. Yang berat adalah memulai. Yang lebih berat lagi adalah konsisten dalam mencapai tujuan itu. Semoga sukses, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.